Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alasan sebenarnya mengapa banyak orang akan menerima tanda binatang itu. Anda tahu, ketika membaca kitab Wahyu, kita membaca tentang tanda binatang itu, dan bahwa orang-orang akan menyembah binatang itu, dan kita secara otomatis berpikir bahwa tanda-tanda itu semua akan terjadi dalam semalam. Tetapi kenyataannya adalah bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam semalam. Roh Antikristus sudah bekerja, dan itulah apa yang Alkitab katakan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jika Anda bertanya kepada siapapun di sekitar Anda sekarang, apakah Antikristus kembali dengan tanda binatang, atau apakah waktunya bagi tanda binatang itu muncul, akankah mereka menerima tanda tersebut? Jawaban yang akan Anda dengar dari kebanyakan orang adalah tidak. Kita tahu apa arti tanda itu. Kita tahu apa artinya, dan kita tahu dari mana tanda itu datang. Jadi mengapa masih ada orang yang mau menerima tanda itu? Bagaimana Antikristus dan iblis akan merencanakan perekrutan mereka untuk menerima tanda mereka? Pendekatan apa yang akan mereka gunakan untuk membuat orang-orang menerima tanda tersebut? Ada dua cara utama yang akan iblis lakukan dan bagaimana mereka bekerja di dunia dewasa ini. Dua cara utama tersebut adalah penipuan dan penyembahan berhala. Ini adalah rencana-rencana setan untuk membuat orang mengumpulkan tanda binatang tersebut. Sekarang, bagaimana hal-hal tersebut dilaksanakan hari ini? Mari kita lihat cara pertama, yaitu penipuan. Pendekatan iblis yang pertama pada setiap kesempatan adalah penipuan. Ada sebuah alasan mengapa Yesus menyebutnya sebagai Bapa segala dusta. Kita tahu tentang teknologi dan mereka yang menciptakannya. Setan menciptakan kebohongan dan tipu daya. Salah satu taktik utama iblis adalah penipuan, dan dapat kita lihat pada Yohanes 8 ayat 44. Di Taman Eden, dia menggunakan tipu daya. Dia mencobanya pada Yesus tetapi gagal. Dia sedang menggunakan metode yang sama hari ini di dunia. Ketika Antikristus datang dan mengambil alih, dia tidak akan datang dengan mata dan tanduk merah menyembul dari kepalanya. Dia akan datang sebagai seorang pembawa damai. Dia akan menipu dunia supaya percaya bahwa dia adalah solusi bagi semua masalah dunia. Dan itu adalah penipuan yang dibawa bersamanya saat dia akan datang. Dia tidak akan membiarkan niatnya yang sebenarnya diketahui. Dunia akan mempercayainya, meninggikan dia, dan mengangkatnya. Jenis pendekatan yang dia lakukan saat datang akan membuat orang menyembahnya. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia akan memberikan solusi-solusi yang orang lain tidak bisa berikan. Dia akan membawa kedamaian di mana orang lain telah gagal. Pada 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Pada ayat tersebut mengatakan, Antikristus akan berbicara jahat terhadap Tuhan. Dia akan mengatakan banyak hal buruk tentang Tuhan hanya untuk menipu orang-orang agar mereka bisa menyembahnya. Antikristus akan mengalihkan fokus orang dari Tuhan untuk dirinya sendiri. Pada Wahyu 13 ayat 1-10. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepala binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dia akan terlihat luar biasa, menawan dan sukses. Dia akan diberi energi oleh kekuatan itu sendiri dari neraka. Anda belum pernah melihat karisma iblis seperti itu. Dia akan menipu jutaan orang. Dia akan menipu bangsa. Dia akan diberi energi iblis. Jutaan orang akan menyembah dia. Dia akan menjadi lambang rekonsiliasi. Dia akan menjadi simbol perdamaian, suar harapan, jalan menuju utopia, cahaya penuntun yang penuh dengan janji palsu. Dia akan terlihat seperti solusi dan muncul sebagai malaikat cahaya. Dia akan datang seperti domba, tapi dia adalah serigala. Dia akan datang seperti anak domba, tapi dia adalah naga. Dia akan datang tanpa kebusukan, tapi dia penuh dengan kebusukan. Iblis memiliki kekuatan nyata, namun kekuatannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Tapi bagaimanapun, dia adalah makhluk yang kuat yang tidak boleh diremehkan. Dia secara resmi adalah salah satu malaikat Tuhan yang tertinggi dan memiliki kekuatan untuk menipu dan meniru keajaiban. Iblis juga akan menawarkan banyak hal materi kepada orang-orang. Katakan, siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan yang baik? Apakah ada orang di bumi yang tidak ingin menjadi miliarder? Iblis mengetahui hal ini dan dia akan menggunakan hal-hal materi yang tidak akan bertahan lama untuk menipu orang agar mengikuti jalan yang salah. Pada Wahyu 13 ayat 16-17. Pada ayat tersebut dapat kita ketahui, tanpa tanda tersebut orang-orang tidak akan bisa membeli atau menjual. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang akan menerima tanda tersebut. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Dan ini akan muncul setelah orang-orang telah tertipu. Ini adalah ketika Anda akan melihat orang-orang menyembah orang lain. Antikristus akan menjadi seorang idola, seorang selebriti ketika dia datang. Pria ini akan dicintai, dia akan menjadi sangat dipuja oleh dunia. Tidakkah menurutmu dunia sudah siap untuk dia? Kita sering duduk di depan televisi dan menonton film. Kita menonton olahraga, kita melihat banyak hal di televisi, dan kita sangat menyukainya. Ada beberapa musisi yang kita cintai. Ada banyak olahragawan atau olahragawati yang kita cintai. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus membenci mereka. Bukanlah hal yang buruk menyukai olahraga atau olahragawan, tapi hal tersebut sudah sampai pada titik di mana banyak orang memuja para artis atau atlet.
Ada orang-orang yang tunduk kepada para pemain basket ketika mereka melakukan slam dunk. Ada penggemar sepak bola yang selalu tunduk ketika para pemain olahraga tersebut mencetak gol. Hal-hal ini membuat Anda bertanya-tanya bagaimana kita menjadi seperti ini. Orang-orang sekarang menyembah manusia lainnya. Anda melihat konser yang penuh dengan puluhan atau ribuan orang melantunkan nama seseorang, meninggikan orang itu, mengangkat orang itu. Ribuan orang meneriaki nama seseorang. Dan Anda mengatakan bahwa itu bukan ibadah. Lihatlah lirik sebuah lagu yang kita nyanyikan dalam pujian dan penyembahan. Yesusku berseru. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Sebuah lagu yang meninggikan nama Yesus, tetapi sekarang Anda melihat orang-orang meninggikan manusia lain. Ini adalah penyembahan berhala. Anda melihat selebriti berjalan di jalan, dan orang-orang benar-benar pingsan saat melihat mereka. 2000 tahun yang lalu, berhala adalah gambar pahatan dan patung-patung besar yang akan orang-orang hormati dan sembah, tetapi iblis bergerak bersama waktu. Kita sekarang terlalu modern untuk menjadi tunduk pada beberapa patung kayu. Jadi, berhala zaman modern bagi kita adalah selebriti. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa rencana dari manusia berdosa hanya akan datang setelah pengangkatan atau beberapa saat kemudian dalam hidup. Pada Wahyu 13 ayat 1 dan 11, Yohanes membagikan binatang yang datang dari laut dan binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Dalam 2 Tesalonika 2, Alkitab berbicara tentang pria tertentu disebut manusia berdosa. Dia juga disebut pendurhaka. Alkitab mengatakan bahwa orang ini akan datang di hari-hari terakhir. Dia akan mulai beroperasi di hari-hari terakhir. Kita perlu memperjelas ini agar kita akan memiliki pemahaman tentang kapan manusia berdosa ini akan muncul. 2 Tesalonika 2 ayat 3 mengatakan, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa." Orang ini akan ditinjau kepada dunia. Semua orang akan melihat pria ini beraksi. Apa yang akan dilakukan orang berdosa ini? 2 Tesalonika 2 ayat 4 melanjutkan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sekarang kita telah melihat bahwa dia memiliki atribut binatang yang sama yang disebut dalam kitab Wahyu 13. Orang ini akan membicarakan penghujatan. Dia akan memposisikan dirinya sebagai Tuhan, agar orang-orang bisa beribadah kepada dia. Kapan pria ini akan memulai pekerjaannya? Kapan orang-orang akan mulai bekerja untuknya? Apakah setelah kedatangan Kristus atau saat ini? Pada 2 Tesalonika 2 ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Memberi kita waktu ketika orang berdosa ini akan memulai pekerjaannya. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Roh antikristus sudah di antara kita. Dia sudah bekerja dan kita tidak melihatnya.